Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agus Sahrul Maulana dengan NIM 20613, kelas MRL 2B, Prodi Manajemen Riset Indonesia. Di sini saya akan membawakan judul tentang pengamalan Pancasila dalam kilas balik perumusan sila Pancasila. Sekarang saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu Pancasila. Pancasila merupakan sebuah ideologi dasar bagi negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata, yaitu Panca yang berarti 5 dan Sila berarti prinsip atau asas. Dalam perumusan Pancasila memerlukan proses yang panjang yang dimana pertama kali dirumuskan oleh Muhammad Yamin dalam misi pidatonya. Dalam misi pidatonya, di sana beliau mengungkapkan bahwa 5 dasar negara yaitu sebagai berikut: perikebangsaan, perikemanusiaan, periketuhanan, perirakyatan, dan perikesejahteraan. Selanjutnya adalah perumusan Pancasila yang diungkapkan oleh Soekarno yang dikemukakan pada tanggal 1 Juni setelah perumusan Pancasila diterima sebagai dasar negara secara resmi. Beberapa dokumen penetapannya adalah: 1. Rumusan Pancasila pertama adalah Piagam Jakarta tanggal 22 Juni, kemudian rumusan kedua adalah pembukaan Undang-Undang Dasar tanggal 18 Agustus, ketiga adalah Mukadimah Konstitusi Republik Indonesia Serikat tanggal 27 Desember, kemudian adalah rumusan keempat Mukadimah Undang-Undang Dasar sementara pada tanggal 15 Agustus. Rumusan kelima adalah rumusan kedua yang dijiwai oleh rumusan pertama, nilai yang terkandung dalam Pancasila yang harus kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka dari itu, kita sebagai warga negara Indonesia sangatlah penting mempelajari sejarah perumusan Pancasila sebagai ideologi negara. Dalam perjalanan bersejarah, Pancasila mempunyai sejarah yang sangat panjang tentang terbentuknya perumusan Pancasila dalam ketatanegaraan Indonesia. Dan saya di sini berkonsepkan jas merah seperti apa yang dikatakan Bung Karno, bahwa jangan sekali-kali melupakan sejarah, yang dimana sejarah sangat penting bagi kehidupan kita saat ini. Karena saat ini kita ada, karena dulunya ada yang mengawali, maka sejarah sangatlah penting untuk dijadikan pengetahuan serta pelajaran. Selanjutnya adalah butir-butir pengaman Pancasila menurut ketetapan MPR nomor 2/MPR/1978 tentang Eka Prasetya Pancakarsa menjabarkan kelima asas dalam Pancasila menjadi beberapa butir pengaman sebagai pedoman praktis bagi pelaksana Pancasila. Tidak pernah dipublikasikan kajian mengenai apakah butir-butir ini benar-benar diamalkan dalam keseharian warga Indonesia. Butir-butir berikut adalah merupakan hasil dari ketetapan MPR tersebut. Dimulai dari sila pertama adalah sebagai berikut, yaitu adalah bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kemudian membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhannya. Selanjutnya adalah mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan, menjalani ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, dan yang terakhir adalah tidak memaksa satu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan kepada orang lain. Berlanjut pada sila kedua, yaitu mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, kemudian mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, ras, agama, kepercayaan, jenis kelamin, warna kulit, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia, mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepat selera. Selanjutnya adalah mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Selanjutnya adalah butir-butir dari sila ketiga, yaitu adalah mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. Selanjutnya adalah mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa, mengembangkan rasa kebanggaan, kebangsaan dan bertanah air Indonesia, melihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian adil dan keadilan sosial. Selanjutnya adalah mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika, dan terakhir adalah memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Berlanjut pada butir yang terkandung pada sila keempat, yaitu yang pertama adalah sebagai warga negara. Setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban, tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain, dan mengutamakan musyawarah dan mengambil keputusan. Kemudian adalah keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, dan nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Dan terakhir adalah mempercayai atau memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan permusyawaratan. Dan yang terkandung pada sila terakhir, yaitu ada di sila kelima, adalah sebagai berikut: mengembangkan perbuatan yang luhur, mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan, mengembangkan sikap adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, dan menghormati orang lain, serta suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. Sejarah telah mengajarkan kita bagaimana pentingnya butir-butir nilai dari Pancasila. Maka dari itu, sejarah janganlah sekali-kali kita lupakan, karena sejarahlah yang membuat kehidupan kita seperti saat ini ada.
Demikian pemaparan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.